Ini sebenarnya mungkin kalian ada yang sudah punya ya, tapi ini ada beberapa tambahan mungkin ya, nanti yang kalian baca. Jadi tolong diperhatikan, ada beberapa tambahan. Sebagian besar tentang sistem somatogenetik kan sudah dipelajari ya sebelumnya ya, di modul-modul sebelumnya. Jadi yang sudah dipelajari nanti saya akan lewat secara cepat saja. Oke, apa itu sistem somatogenetik? Sistem somatogenetik adalah suatu unit morfologi. Morfologi itu bentuk yang dan fungsional, fungsi yang terdiri dari berbagai jaringan gigi, rahang atau pengenyahan, PMG, dan persarapan yang mengontrol struktur-struktur tersebut di atas dalam berbagai proses fisiologi. Nah, fungsinya untuk apa sih? Mastikasi, penelanan, bicara, respirasi, ini fungsi ya. Tapi kalau secara morfologi untuk apa? Ada estetik ya. Nah, sekarang kita lihat. Kita sekarang fokusnya itu ada di sistem mastikatory. Gimana sistem mastikatory itu terdiri dari gigi, periodontium, dan sistem artikulatory atau TMG. Nah, kita fokus di gigi ya. Kalau yang periodontium dan TMG-nya itu sendiri kan ada mungkin di prosto ya, di prosto atau di mana? Saya kurang tahu itu maksudnya di mana. Bagian penting dari semua perawatan gigi dalam kedokteran gigi restoratif adalah oklusi gigi, sehingga perlu pemahaman dalam identifikasi kelainan oklusal. Ini karakteristik oklusi ideal, saya tidak akan membahas, kalian harus tahu oklusi ideal yang normal itu bagaimana ya, nanti kalian baca saja. Nah, nanti dibaca saja oklusi. Nah, ini oklusi kan sudah dipelajari. Oklusi adalah kontak gigi dengan gigi antagonis. Ada oklusi statik, oklusi dinamis. Ini sudah dipelajari kan? Sudah ya? Jadi saya tidak akan mengulangi. Nah, ini oklusi statik. Nah, oklusi statik kita tahu ada functional cups, di mana yang di atas itu adanya di palatal, sedangkan di bawah adanya di bukal. Oleh karena itu, ketika kalian membuat onlay ya, ketika kalian membuat onlay nanti kan ada preparasi onlay itu ya, untuk gigi bawah itu functional cups-nya itu ada di bukal. Tapi nanti kalau ternyata misalnya ada ujian atau CGT atau OC ternyata soalnya itu di atas, maka functional cups dekornya itu dibuat di palatal ya. Jadi tergantung di mana letaknya ya. Oke, oklusi dinamis itu ada 3 macam, ada bilateral balance occlusion, unilateral balance occlusion, dan mutually protective occlusion. Oke, dia tahu bahwa formulasi oklusi ideal ketika kita mengaturkan gigi dan berkontak secara serentak, ya, tak gitu, kemudian melakukan gerakan pemulihan atau eksklusi ke kiri dan ke kanan, maka akan menghasilkan pola seperti sebelah kanan. Ya, ketika tak itu akan menghasilkan titik-titik, ya, titik-titik. Nah, di posterior, nah, gerakan eksklusi itu ke kiri dan ke kanan. Yang bagian posterior itu dia tidak berkontak, yang berkontak adalah gigi anterior berupa garis seperti ini. Ya, jadi di depan gigi anterior berupa garis, di gigi posterior berupa titik. Ya. Letak titik kontak harus selalu ada di functional cups dan central besar. Kemudian untuk marginalis gigi rahang bawah dan mesial rahang atas. Tipe kontak harus poin kontak, bukan area kontak. Nah, karena makin besar area kontak, maka makin besar friksi. Friksi itu apa? Gesekan ya antara gigi atas dan bawah, sehingga akan menyebabkan keausan gigi atau fraktur restorasi. Nah, pola yang ini ya digunakan nantinya adalah untuk mengecek dan untuk merencanakan perawatan gangguan oklusi. Ya, kalau tidak sesuai dengan pola yang tadi, maka kita harus menyeimbangkannya dengan equilibrasi atau restorasi atau orthodontic reposition. Ya.
Mutually protective occlusion. Pada saat occlusi statik itu apa? Gitu ya. Maka yang berkontak itu adalah gigi posterior. Ya. Gigi depan itu ada yang berkontak, ada yang enggak ya. Jadi yang kalau oklusi, statik oklusi yang berkontak adalah gigi posterior. Fungsinya untuk apa? Adalah untuk memproteksi gigi anterior supaya gigi anterior tidak terdorong ke depan. Kemudian kalau dynamic occlusion itu apa? Ketika kita menggerakkan rahang ke kiri atau ke kanan, maka yang posterior itu harus tidak berkontak, ya, sehingga disebut sebagai anterior posterior. Nah, ini adalah titik-titik ya pada saat kita oklusi, ya, seperti ini, ya. Nah, ini anterior guidance, kalian sudah belajar kan ya? Anterior guidance itu apa? Nah, ini ketika rahang, coba ya kalau saya menerangkan ini, kalian bisa mempraktekkan. Ketika rahang dimajukan ke depan, maka yang berkontak seperti ini, maka gigi posterior itu harus tidak berkontak atau diskusi seperti ini, ya. Ini, ya. Jadi ketika rahang digerakkan ke depan dan gigi depan dikontakkan, anterior guidance, maka gigi posterior itu tidak berkontak. Anterior guidance, kita kalau rahang kita gerakkan ke kiri dan ke kanan, ya, nah ini, ya, maka gigi posterior itu juga tidak boleh berkontak. Namanya anterior guidance. Oke. Kalau dia berkontak, namanya adalah anterior guidance lebih sering terlihat pada pasien muda yang gigi taringnya tidak aus, masih lancip-lancip ini. Nah, ini adalah contohnya ya. Ini berkontak, maka gigi posterior itu harusnya dia tidak berkontak. Nah, full function pada pasien yang gigi taringnya sudah aus atau hilang, gigi posterior berkontak selama gerakan lateral mandibula. Pada maloklusi kelas 3, ketika gigi anterior berada pada posisi edge to edge atau overlap horizontal terbalik. Nah, ini group function. Jadi group function ini gigi posterior itu semua berkontak walaupun pada gerakan ke kiri dan ke kanan kalau si caninusnya itu sudah aus. Anterior guidance lebih baik dibandingkan dengan group function. Kenapa? Nah, karena ketika gigi digerakkan ke lateral, posteriornya diskusi atau tidak berkontak, maka akan mengurangi kekuatan antar lempung rahang atas dan rahang bawah, dan ini mengurangi keausan gigi alami serta beban parafungsional. Nah, ini ya, ketika kanin itu aus, ya, nah, direstorasi dengan penambahan resin komposit seperti ini, ya. Nah, ini supaya si gigi posteriornya tidak berkontak, tapi jangan terlalu tinggi, ya. Kalau terlalu tinggi nanti akan menyebabkan kerusakan sendi rahang. Ini ya, ini tadinya aus seperti ini, kemudian untuk ini kan tadinya berkontak ya di belakang. Nah, untuk supaya tidak berkontak dia diberikan gigi kanus. Balance occlusion, nah ini hanya terjadi pada gigi tiruan, ya, gigi tiruan. Jadi ini tidak dipelajari di sini. Perubahan oklusi dapat terjadi karena restorasi yang tidak adekuat, misalnya terlalu tinggi, terlalu cembung, ya, tidak ada kontak. Dapat juga berubah karena kebiasaan buruk atau parafungsi. Gigi yang diekstraksi menyebabkan apa? Yang diekstraksi akan menyebabkan tipping gigi sebelahnya, ya, akan mengisi gigi, akan mengisi kekosongan ruangan. Kemudian akibat penuaan, makin tua dia biasanya giginya makin flat, ya, makin atrisi, dan penyakit periodontal. Penyakit periodontal atau yang gigi dapat menyebabkan kerusakan pada sistem stomatik. Restorasi yang nyaman dan fungsional dan stabil, tidak ada kontak prematur saat relasi sentrik. Kemudian ada anterior guidance yang benar. Dengan anterior guidance yang benar itu adalah ketika
tadi ya, gigi anterior berkontak. Ketika rahang dimajukan ke depan dan gigi anterior berkontak, maka gigi posterior disklusi, tidak ada oklusi. Kemudian bidang oklusal yang tepat. Pertimbangan klinis, nah ini harus dilakukan analisis oklusal. Nah, analisis oklusal ini penting sebelum dan sesudah prosedur restoratif untuk mendeteksi adanya interferensi atau sangkutan antara kas dan memastikan kontak yang seimbang. Oh ya, sebelum saya lupa, grup 5 belum mengumpulkan tugas ya? Grup 5 siapa? Grup 5? Belum email ke saya. Nanti tolong email ya. Grup 5 ya. Saya itu kan haknya semuanya hari Sabtu ya. Ya, saya cek yang kemarin itu bagus ya, itu sudah dibahas ya sama grup ya. Pertama nanti ada teknologi V-scan atau ini adalah suatu platform virtual yang menggunakan ketepatan dan penyesuaian usaha. Kemudian perencanaan interdisipliner, kolaborasi dengan ahli ortodontik dan endodontik akan meningkatkan hasil terutama pada kasus-kasus yang kompleks. Ruang antar kas. Nah, kita lihat ruang antar kas. Kan tadi titik kontak kita harus tahu mana harus berkontak dengan mana ya. Kas harus berkontak dengan fossa, tidak boleh kontak pada lereng ya. Ruang antar lereng kas berpengaruh pada apa? Pada beban vertikal. Kemudian netralisasi gaya ini untuk mencegah offloading dan untuk memposisikan kondilus dengan tepat. Nah, ini gaya vertikal itu harus searah dengan sumbu panjang gigi dan dari atas to fossa ya. Netralisasi gaya. Nah, posisi buka lingkungan gigi diperoleh dari hubungan timbal balik dengan otot-otot lidah dan pipi. Nah, ini akan menjadi berubah kalau misalnya lidahnya itu besar ya, makroglosi, atau pipinya yang tebal, kembang ya. Nah, ini akan menjadi masalah harus terapi otot gitu ya. Kemudian pada saat lereng-lereng kas tidak saling berkontak, gigi bebas kembali pada posisi yang netral. Jadi ini nggak boleh kedorong sama lidah atau kedorong sama pipi ya, sehingga dia bergoyang. Daya oklusal itu harus searah dengan sumbu panjang gigi. Pencegahan offloading. Nah, ini kalau kontaknya itu ada pada lereng, tidak cups to fossa. Nah, ini dapat terjadi bending atau offloading gigi selama penyihaan sehingga terjadi destruksi. Nah, ini adalah contohnya seperti ini ya. Nah, ini bisa terjadi faktor cups atau malah kalau misalnya yang atasnya kuat, yang bawahnya tidak kuat, nah ini akan giginya goyang atau terjadi defecting mandibular. Posisi kondilus normal, ruang antar lereng berperan dalam mempertahankan posisi kondilus. Ini posisi gigi dipertahankan terutama oleh lereng-lereng bidang oklusal cups gigi. Jadi ini harus mengunci ya. Gangguan sistem stomatognatik atau disebut dengan disfungsi sistem pengunahan. Ini sebenarnya ini sudah ya, sudah pernah dipelajari apa belum? Sistem stomatognatik sudah pernah dipelajari apa belum? Sudah? Di mata kuliah apa? Anatomi stomatognatik ada ya? Oke. Jadi kita akan cepat saja ya. Nah, yang akan dipelajari di sini mungkin sedikit mengulang ya. Jadi di antaranya gangguan sistem stomatognatik itu ada bruxism dan ventral compression syndrome, di mana definisi keduanya ini agak sedikit berbeda. Kalau bruxism itu grinding dan wrenching, tapi kalau
DCS atau dental compressive syndrome itu lebih ke clenching. Clenching itu apa? Clenching ada yang tahu bedanya clenching dan grinding? Clenching kalau kami gitu ya. Kalau grinding kayak umumnya ya. Jenis gerakan kalau bruxism itu lebih ke horizontal dan vertikal. Kalau JCX lebih ke vertikal. Intensitas tekanan bruxism lebih rendah dibandingkan dengan DCS, dimana kalau bruxism itu 300 sampai 500 C, kalau DCS itu 1000 C. Ini tambahan ya, ini tambahan untuk kuliahnya. Jadi dibaca saja nanti. Untuk pemicu utamanya bruxism itu stres, kecemasan, gangguan tidur, kepribadian agresif. Kalau DCS itu multifaktorial termasuk stres, gangguan neuromuskular. Kesadaran pasien, bruxism tidak sadar, tidak bisa tidur. Kemudian kalau DCS itu ini lebih sulit dikendalikan. Dampak pada gigi, bruxism gigi aus, otak, goyang, rahang. Kalau DCS ini lebih ke lesiman karies, kelelahan jaringan, kerusakan sedikit gigi. Dan sistemik ini tidak bersama ya. Penanganan spleen okklusal yang DCS juga biasanya pakai spleen okklusal tapi lebih sulit ditangani. Durasi para fungsi kalau bruxism itu lebih pendek, kalau DCS itu lebih lama. Disfungsi sistem pengunyahan, adanya hubungan yang tidak harmonis antara gigi dengan jaringan periodontal termasuk rahang atau mastikasi, TNG, pembuluh darah dan etiologi tadi ya, umumnya dalam clenching dan grinding, misalnya pada bruxism. Etiologi lain ini nanti dibaca ya, karena kalian sudah belajar tentunya tentang etiologi bruxism, manifestasinya. Nah, yang kita kalau konservasi gigi itu kita melihatnya ke sini ya, tapi dalam anamnesis ini biasanya suka ada gejala-gejala yang gejala-gejalanya sama, sedikit nyeri rahang ya. Terapi menghilangkan gejala atau simptom, menghilangkan penyebab utama, memperbaiki TNG, rehabilitasi otot pneumatik, dan memperbaiki postur tubuh. Jadi ini perlu kolaborasi antar bagian. Gerakan parafungsional merupakan gerakan habitual atau kebiasaan di mana pasien sering tidak menyadari gerakan, ya, bruxism, clenching atau menggigit pensil akan mengakibatkan tekanan berlebihan di area gigi menghasilkan gaya normal pada frekuensi yang abnormal. Ini kekuatan gigit. Nah tadi dikatakan kalau normal itu sebesar 3 C ya. Tapi kalau dan dia akan kalau siang hari itu biasanya terkontrol. Kalau pada pasien bruxism itu tidak terkontrol karena kalau siang hari itu ada efek proprioceptif, kalau malam hari tidak ada. Ini kekuatannya dapat menyebabkan kerusakan sistem stomatognatik seumur hidup dan telah menjadi epidemi di segala usia. Kalian mengecek nggak? Di giginya ada yang haus-haus nggak? Atau punya kebiasaan clenching, grinding pada saat stres? Ada? Ada? Coba sekarang kalian diam itu ya, posisi istirahat. Giginya berkontak nggak? Gigi posterior berkontak nggak? Posisi istirahat. Nah, kalau ada yang posisi istirahat berkontak, dicek ya. Kalau pada saat posisi istirahat tidak sedang mengunyah itu berkontak, coba dicek ada yang haus-haus nggak? Bruxism itu bisa arah anterior posterior atau arah lateral. Kalau arah anterior posterior biasanya yang haus itu pada gigi anterior. Kalau arah lateral, nah yang haus itu biasanya angin ya. Nah, kemudian kalau dia grup function itu di gigi molar dan premolar. Ini panas nggak sih? Panas ya. Diagnosis bruxism itu dia dikatakan bruxism apabila terdapat riwayat grinding dengan frekuensi sekurang-kurangnya 3 malam per minggu dalam 6 bulan terakhir dan dikonfirmasi oleh partner tidur.
adanya gambaran klinis gausan gigi, adanya hipertrofi otot masseter, dan adanya kelainan otot pemulihan di pagi hari. Gejala, oke, ini dilewat aja. Manajemen dengan guide, manajemen stres, pendekatan farmakologi, restorasi gigi. Jadi kita fokusnya ke restorasi gigi ya. Nah ini terapi dengan mega. Oke. Nah seperti ini udah dipelajari kan ya? Udah ya. Oke, pendekatan farmasi ini adalah contoh obat-obatnya. Nah, pengaruh perawatan sistem pada hasil restorasi, perawatan dalam okusal spin, terapi perilaku, dan penyelesaian okusal dapat mengurangi kekuatan parafungsional, melindungi restorasi dari fraktur, debonding, dan keausan. Restorasi yang dipasang setelah terapi spin lebih awet dan komplikasinya lebih sedikit. Bahan emas atau zirconia dengan permukaan yang dipoles direkomendasikan untuk restorasi pada bruxism. Ini kemudian, namun dipertimbangkan rehabilitasi bertahap dengan bahan sementara. Bahan sementara itu apa? Misalnya komposit. Terapi okusal dapat mengubah guidance pattern atau pola guidance-nya, merubah good function menjadi canine guidance. Kontur restorasi harus selaras dengan skema okusal yang baru untuk mencegah intervensi. Pematahan oklusi pasca perawatan sangat penting sebelum menyelesaikan restorasi. Jadi pemeriksaan oklusi ini sangat penting ya, sebelum dan sesudah restorasi. Manifestasi disfungsi pada jaringan keras gigi ada atrisi, atraksi, dan fraktur mahkota. Ini sudah kan ya, kemarin juga sudah didiskusikan. Atrisi itu apa? Nah ini contoh dari atrisi. Kalau ini gerakannya mana? Anterior posterior. Ini adalah anterior posterior. Kalau ini adalah lateral. Atrisi itu ada dua, atrisi akibat penuaan dan atrisi non fisiologis. Atraksi kemarin ada soal diskusi ya, atraksi ya. Nah ini yang kemarin, gambar yang kemarin. Nah gambar yang kemarin itu kan ada gigi yang hilang ya, sehingga beban kunyahnya di gigi apa tuh kemarin 1,4 dan 1,6 ya. Ini kan soal yang kemarin. Oke, ini ada gigi apa sih ini namanya sisakal ya, sehingga beban kunyahnya itu di gigi ini dan ini ya. Ini tidak berspontan. Oke, sekarang DCS. Nah DCS ini tadi ya, bedanya dengan bruxism, kalau ini adalah biasanya disebabkan karena umumnya cleansing. Ini adalah tanda-tandanya di dalam mulut, ada deformasi gigi, deformasi tulang, deformasi restorasi gigi. Deformasi gigi tadi ya, nah ini ya kayak gini-gini ya. Kemudian deformasi bahan deformasi, nah kalau ada inlay ya, inlay logam dia akan kayak ada garis-garis gitu ya, karena dia efek dari NCL. Begitu pula dengan restorasi apa nih GTS ya, ada garis-garis kayak ini ya. Ini disebabkan karena decompressive syndrome. Deformasi tulang ada torus ya, torus seperti ini ya. Nah ini atraksi karena dia apa nih oklusinya? Dia ada apa nih crossbite ya, ada crossbite sehingga dia ada atraksi di area sepanjang gigi posterior atas. Manajemen DCS, informasikan pada pasien akan ada tanda-tanda DCS dengan rencana perawatan itu 3 langkah. Edukasi pasien untuk membantu manajemen stres saat terjaga, ekuilibrasi untuk mengoreksi kelainan jaringan keras gigi, night guard untuk memberikan perlindungan gigi pada saat pasien tidur, dan konsultasi ke ahli ENG. Edukasi pasien, adanya pemahaman pasien bahwa gigi harus berkontak hanya selama menelan dan mengunyah makanan. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, gigi itu hanya berkontak hanya selama menelan dan mengunyah makanan. Kalau kalian seperti ini ya,
kan tidak berkontak, gigi harusnya tidak berkontak. Pada posisi istirahat mandibula ketika bibir mengantuk, gigi rawan atas dan rawan bawah tidak berkontak. Ya. Jadi itu kalau misalnya ada kebiasaan mengotakkan gigi, ya itu harus yang tadi diedukasi. Bagaimana cara mengedukasinya? Nih kalian kan lagi di depan apa sih namanya laptop atau iPad ya. Kalau punya kebiasaan gigi berkontak, kasih note pakai ini merah ya, apa sih namanya tuh? Yang merah tuh namanya kertas merah, tempelin di situ. Gigi saya tidak boleh berkontak, gitu ya. Jadi ingat terus tuh walaupun lagi buka laptop ya. Pasien diminta mengontrol perjalanan mereka selama bangun, melaporkan jika sering sakit kepala dan adanya ketegangan otot pemulihan setelah bangun. Langkah ekuilibrasi, ekuilibrasi adalah tindakan pengurangan kemiringan puncak sisi kerja dengan koronoplasti dengan melakukan penajaman gigi pada area kontak. Jadi kan harus cups to pusat. Pengurangan tekanan kontak yang berat pada ujung cups fungsional bertujuan meminimalkan kontak pusat selama pemulihan, mengurangi stres pada gigi, dan mengurangi tekanan di area limfa. Ingat kontak itu harus berupa apa? Harus berupa titik ya, bukan berupa area. Terapi occlusal adjustment. Nah, kemarin tuh banyak yang lewat tuh ya, untuk yang terapi apa sih? Atraksi. Occlusal adjustment adalah prosedur terapi occlusal irreversible yang dilakukan dengan merubah bentuk permukaan occlusal beberapa gigi baik dengan pengurangan maupun pendalaman dimensi occlusal. Ini untuk mendapatkan relasi harmonis antara gigi, rahang, PNJ, dan otot mastikasi. Occlusal adjustment. Jadi occlusal adjustment itu dia bisa bisa pengurangan atau penambahan. Kalau selective grinding, nah ini adalah pengurangan ya. Penyesuaian occlusal bisa berupa grooving, spheroiding atau pointing. Grooving membuat groove, spheroiding mengurangi kontak prematur dengan restorasi gigi sesuai dengan kontur alami gigi. Pointing menajamkan puncak cups. Ini fungsinya sama ya. Tapi kalau kita melakukan penyesuaian occlusal itu hati-hati, jangan terlalu banyak karena akan menyebabkan dentin terbuka. Ini naikkan, saya lewat ya. Hubungan restorasi dengan sistem stomatografis, tujuan perabatan restoratif adalah mengembalikan fungsi gigi dan mengurangi kemungkinan efek yang tidak diinginkan yang mungkin timbul oleh gangguan occlusal. Nah, salah satu kesalahan restorasi adalah adanya interferensi gigi posterior dengan anterior guidance. Tadi ya, ketika gigi ketika gigi digerakkan ke depan, nah, gigi belakangnya ada interferensi posterior. Setiap perubahan kontak gigi karena restorasi dapat menyebabkan ketidaknyamanan pasien. Perubahan dimensi vertikal dapat menyebabkan DMG yang mungkin memerlukan koreksi lanjutan. Jadi oklusi itu harus dikembalikan pada kedua kondisi, yaitu oklusi statis dan oklusi dinamis. Oleh karena itu, pada pemeriksaan oklusi kita harus memeriksa oklusi statis dan oklusi dinamis. Oklusi statis itu apa? Gimana gerakannya? Gimana kalau oklusi statis? Tak ya, tak. Kalau oklusi, coba kalian tak semua. Ya, oklusi dinamis mana? Menggerakkan rahang ke kiri dan ke kanan ya. Nah, pendekatan restorasi itu ada dua kelompok ya. Kalau oklusi posterior itu stabil, kita menggunakan pendekatan konformatif. Umumnya di konservasi gigi itu pendekatannya adalah konformatif. Kalau prosto ya itu pendekatannya reorganisasi. Oklusi posterior stabil, banyaknya gigi yang harus direstorasi sedikit atau kurang dari 6, tidak ada drifting gigi anterior, dan tidak ada disfungsi mandibula.
Pemeriksaan sebelum dan sesudah restorasi gigi biasa ya, anamnesa, pemeriksaan cairan ekstraoral, pemeriksaan keadaan rongga mulut, jaring frontal dan oklusi catatan gigi. Pemeriksaan oklusi awal ini harus disesuaikan dengan oklusi fisiologis pasien. Oklusi fisiologis pasien itu berbeda-beda ya, karena misalnya ada apa namanya, ada perubahan kontur gigi karena penuaan gitu ya, eh, ada gigi yang hilang gitu ya. Nah, ini pendekatannya adalah konformatif. Bagaimana restorasi mempengaruhi oklusi? Ini keselarasan fungsional. Restorasi yang dirancang dengan baik akan mengembalikan titik kontak yang tepat dan anatomi oklusal. Kemudian mendukung pemindahan bicara dan menelan secara efisien, mempertahankan dimensi vertikal. Gangguan oklusal, nah ini gangguan oklusal itu disebabkan karena apa? Karena kontur dari bagian oklusal itu yang buruk atau dia ketinggian. Nah ini sehingga akan menyebabkan gangguan CMG. Gangguan dapat memicu kebiasaan parafungsional seperti food system. Jadi misalnya kalau ada yang ketinggian, itu kita tuh akan menyesuaikan dengan kontak baru yang ketinggian itu ya, sehingga nanti akan terjadi gangguan pada TNG. Distribusi stres. Restorasi mengobatikan gramatik pada gigi, bahan seperti keramik atau komposit mendistribusikan gaya secara berbeda dari enamel alami. Jadi email itu adalah kan struktur yang paling baik ya, yang paling baik. Tapi kita harus merestorasi kalau ada kerusakan itu dengan suatu bahan yang dapat mendistribusikan daya kunyah ya, yang mendekati enamel. Nah, distribusi pegangan yang tidak memadai dapat menyebabkan kerusakan marginal, karya sekunder atau fraktur pada restorasi atau gigi. Adaptasi dinamis, oklusi itu berevolusi karena keausan, degrasi gigi atau penuaan, sehingga restorasi harus mengakomodasi perubahan ini agar tetap fungsional. Dan apa? Dengan cara kontrol ya, kan ada kontrol 6 bulan sekali. Kita lihat kontrol 6 bulan sekali. Selain melihat adanya karies juga ada, kalau ada restorasi kita mesti memeriksa ya, restorasi itu apakah sudah aus atau tidak ya, apakah ada chipping yang harus diperbaiki. Keberhasilan jangka panjang tergantung pada antisipasi pergeseran oklusal dan merancang restorasi yang beradaptasi atau dapat disesuaikan. Jadi kalau misalnya restorasi keramik itu tentu dia lebih sukar disesuaikan ya dibandingkan dengan restorasi komposit ya. Online komposit lebih mudah disesuaikan dibandingkan dengan online seramik. Dampak material restorasi, bahan yang lebih keras misalnya zirconia dapat merusak gigi yang berlawanan kalau tidak dipoles ya, atau tidak disesuaikan dengan benar. Bahan komposit dapat aus lebih cepat dan mengubah kontak besar dari waktu ke waktu. Nah, di angkatan kalian ini sudah belajar lithium silicate, kemudian zirconia sudah di material. Belajar nggak? Belajar? Belajar ya? Faktor yang mempengaruhi seleksi material metal atau seramik pada pulpa yang besar ya, kita lihat kan di foto, di ronsen foto, ternyata jaringan pulpanya itu masih besar dan berarti jaringan emal dan lensinya masih tipis ya. Kemudian pada gigi yang kecil pada anterior guidance yang pendek, ini kita pakai metal. Kenapa? Karena dia bisa di-adjust, ya bisa disesuaikan. Ini juga metal ini biasanya lebih gampang ya, lab-labnya itu biasanya lebih mudah dijumpai dibandingkan dengan seramik. Nah, seramik ini lebih cocok untuk pulpanya itu yang sudah mengecil, jadi artinya gigi dewasa ya, gigi yang besar, kemudian anterior guidance yang tinggi. Nah ini kenapa? Karena ini juga susah di adjust, susah diseimbangkan. Jadi kalau misalnya fraktur atau apa dia harus diganti. Nah ini seramik ini memerlukan lab yang baik ya. Tindakan rekonstruksi ini adalah bahan restorasi direct dan indirect. Nah, nanti
nanti saya akan berikan ini ya, hanya untuk dibaca aja sebagai tambahan. Karena kalian kan sudah tadi ya belajar di material ya. Hubungan sistem stomatognati dengan tindakan restorasi, kita harus memperhatikan bentuk anatomi, kontak occlusal, kontak proksima, dan pemilihan bahan restorasi. Oke, untuk kontur, nah ini kontur itu kontur yang normal itu akan membantu stimulasi gingiva. Kontur yang cembung, dia akan lewat saja seperti ini ya. Kalau kontur akan lewat seperti ini sehingga akan meningkatkan akumulasi plak di sini di area gingiva. Kemudian kalau konturnya itu kurang cembung, dia akan lebih menyebabkan pada masuknya makanan di area gusi. Pemulihan anatomi marginal kita tahu ya, di sini kalau misalnya marginalnya tidak baik atau bahkan misalnya di sini ada ruangan antar gigi ya, tidak ada kontak, nanti di sini akan terjadi apa? Fluid infeksi masuk ya di sini ya. Jadi pakai apa? Menggunakan apa? Harus menggunakan matriks ya. Matriks apa yang paling baik? Secara matriks. Kalau misalnya ruangan proksimalnya luas, itu bisa pakai matriks sekuensial dengan teknik-teknik tertentu. Untuk anatomi occlusal, kasus yang terlalu tinggi atau rem yang tajam dapat bertindak sebagai titik interferensi menuju episode bruxism. Anatomi occlusal yang datar dengan fossa yang dangkal dapat mengurangi konsentrasi stres. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya ini terlalu tinggi, kemudian kita tidak mengecek, ya, kadang-kadang pasien itu maunya cepat aja ya, Jadi misalnya kalau kalian hanya mengandalkan pada pasien, Bu, ini sudah enak belum fungsinya? Sudah enak dok, gitu. Padahal dia mau buru-buru gitu ya, tidak dicek dengan kertas artikulasi ya. Nah, akibatnya apa? Ketika pulang sakit giginya ya. Ini akan ada interferensi ya. Kemudian pasien tidak dapat memunya. Nah, pasien akan cleansing dan grinding di area tersebut ya. Jadi yang pertama berkontak itu hanya pada restorasi yang ketinggian. Nah, ini akibatnya terjadi gangguan PFG. Kontak proksima, ini posisi kontak proksima juga kita harus perhatikan, jangan terlalu ke arah gusi atau jangan terlalu ke arah occlusal. Pada gigi insisif umumnya lebih ke incisal, makin ke posterior dia makin ke arah tengah ya, titik kontaknya. Nah seperti ini ya. Embrasure, nah ini perhatikan embrasure, nah ini jangan terlalu flat, kalau membuat pepatah rata sama ya, dia akan terjadi faksi makanan ya. Jadi nanti lebih cepat karies. Nah ini yang lainnya adalah penggunaan wedge. Wedge itu kita perhatikan, wedge itu harus ada di bawah sini ya, harus di bawah titik kontak. Jangan wedge diletakkan seperti ini sehingga titik kontaknya menjadi lebih ke mana nih? Lebih ke occlusal. Perhatikan ya cara menempatkan wedge. Kalau wedge-nya itu ternyata terlalu tinggi, kalian bisa menyerutnya seperti ini ya. Atau kalau yang sekarang kan ada yang dari plastik dengan berbagai ukuran. Nah, ini adalah penggunaan matriks. Kontak proksimal yang baik akan menstabilkan seluruh lengkung gigi, mencegah infeksi makanan, mencegah terbentuknya lesi karies, melindungi pada dental, mencegah penyakit periodontal dan mencegah mobility. Manajemen perawatan lesi abraksi, nah ini kemarin udah ada kan ya? Jadi gimana? Menggunakan apa? Ada yang komposit, ada yang sandwich ya, tergantung dari apa? Tergantung dari letaknya. Ya. Kalau kantitasnya hanya meliputi email saja, ya email saja. Jadi ini misalnya terdeteksi awal. Ya. Jadi kantitasnya itu hanya pada email. Kalian bisa menggunakan resin komposit microfilm, kemudian dilanjutkan dengan
occlusal adjustment. Tapi kalau kavitasnya mencapai dentin dan cementum seperti ini, ya, nah ini restorasi sandwich. Nah, sandwich ini tergantung ya, dia letaknya di mana nih, anterior atau posterior, open sandwich atau closed sandwich. Ini sudah dikemukakan oleh dosen yang mengajar GIC ya, Mas5 ya. Oke, ini perawatan lanjutan atraksi ini jangan lupa untuk melakukan occlusal adjustment, di mana tadi kita lihat nih oklusinya, apakah dia oklusinya itu cups ke arah lereng misalnya, kan harus cups to fossa ya. Ini adalah occlusal adjustment setelah hal ini dilakukan sebelum dilakukan restorasi. Manajemen perawatan lesi atrisi, nah, ini harus dianamnesa dulu penyebabnya apa. Apakah bruxism? Nah, kalau bruxism tentu manajemen perawatan bruxism harus dilakukan. Atrisi itu biasanya berjalan lambat dan pada sebagian besar pasien gigi akan bergerak mengisi ruangan yang dihasilkan oleh atrisi. Jadi misalnya atrisi anterior. Ya. Ini gigi akan bergerak mengisi ruangan yang dihasilkan oleh atrisi, yang berakibat berkurangnya ruangan yang tersedia untuk restorasi, sehingga harus dilakukan peninggian gigit. Salah satunya adalah dengan teknik dalam. Ini udah dipelajari belum ini di prospek? Teknik dalam ini. Jadi ada yang dari logam atau yang dari komposit. Kalau dari logam kita berikan flat di anterior, di palatal ya, sehingga gigitannya itu jadi meninggi, kemudian ditambahkan ini memungkinkan di posterior erupsi kembali. Jadi gigi anteriornya itu diberi metal di arah palatal ya, palatal atas. Kalau dengan resin komposit ini tidak perlu menggunakan dal, alat dari logam, ini cukup ditambahkan saja di gigi bawah. Nah seperti ini. Ini adalah modifikasi dalam teknik seperti ini ya. Jadi gigi kan ini giginya itu tadinya seperti ini ya. Harus dilakukan koreksi vertikal dimensi. Nah, ini dilakukan penawaran komposit seperti ini sehingga giginya akan meninggi kembali, sehingga gigi belakangnya itu menjadi erupsi kembali. Restorasi gigi atrisi untuk gigi anterior bisa menggunakan veneer composite indirect pada keausan yang disebabkan oleh stress incisal. Nah ini kalau yang sekarang ini kan bisa juga pakai lithium disilicate. Tapi harus apa dulu, posteriornya itu harus dilindungi oleh logam ya. Nah, untuk gigi posterior yang paling baik itu adalah overlay logam. Ya. Kalau dengan zirconia, bisa dengan zirconia, tetapi harus dipoles dengan baik ya, sehingga tidak menyebabkan area gigi aslinya itu menjadi besar. Hindari penempatan margin restorasi di daerah kontak occlusal atau menempatkan bahan restorasi yang kecepatan keausannya sama dengan mile. Nah ini apa nih? Ini misalnya komposit itu bisa cepat aus kan ya. Jadi kalau seramik dan email itu lebih cepat haus email. Penempatan margin restorasi hindari di daerah kontak kalau bisa. Ya, jadi kontak atau titik kontak itu diperiksa dulu margin restorasinya. Margin itu adalah tepi restorasi, diusahakan tidak di area kontak. Alternatif restorasi definitif bisa overlay keramik tadi ya, zirconia. Nah ini tidak tahan terhadap kekuatan occlusal seperti bruxism dan dapat menyebabkan keausan pada gigi alami rawan. Overlay komposit bersifat rapuh dan cepat aus. Nah, ini adalah bahan-bahan yang bisa digunakan ya, nanti dibaca saja. Ini adalah contohnya.
ada keausan seperti ini, kemudian kita buat dulu gigi posteriornya dengan menggunakan logam, ya. Kalau dengan menggunakan logam kan dia tidak aus ya, dan juga tidak menyebabkan kerusakan pada gigi lawannya. Kemudian di gigi anteriornya dibuatkan resin komposit. Hasilnya adalah kira seperti ini ya. Nah, kontak okusal prematur pada protesa atau restorasi gigi dapat menyebabkan perubahan yang merusak sistem kraniomandibular. Kertas artikulasi digunakan untuk mengidentifikasi gangguan okusal. Dan ada ya yang membahas masalah ini. Jadi untuk kertas artikulasi itu bentuk-bentuknya ada macam-macam, atau untuk media pencatatan oklusi. Ini ada yang ini kertas artikulasi, kemudian yang ini adalah foil yang dari apa sih namanya, foil itu lapisan seperti apa ya, seperti kertas ini sih sebenarnya, seperti aluminium foil yang kita pakai untuk masak itu ya, kayak semacam itu. Nah, ini tapi ini khusus untuk gigi. Tentunya lagi adalah impression. Nah ini mungkin juga diajarkan di bagian foto. Kemudian ada okusal spray, ada scan recording sensor. Ini temannya udah ada yang membahas ya, grup berapa yang membahas ini pencatatan oklusi? Grup? Ada grup berapa? Nanti di share ya, di share untuk sekelas ya. Ketebalan dari kertas artikulasi ini ada macam-macam ya. Dan yang dipakai itu adalah yang 12 mikron sampai 40 mikron. Caranya juga harus dalam keadaan kering, kemudian sensitivitas terang bervariasi dan menurun seiring dengan banyaknya penggunaan. Jadi kalau misalnya sudah banyak terang-terang ya diganti ya, jangan sampai pakai lagi sampai terangnya itu di mana-mana di kertas artikulasi. Setiap ada suprakontak harus dihilangkan. Untuk restorasi seramik atau metal digunakan yang 100 mikron. Ini yang restorasi yang umum ya, restorasi komposit, ini yang seramik. Nah ini adalah contoh penggunaannya. Contohnya seperti ini ya. Jadi untuk cek oklusi, itu kita lakukan oklusi dinamis dulu. Oklusi dinamis itu apa? Gerakan rahang ke kiri dan ke kanan. Ya. Nah, misalnya kita pakai kertas artikulasi yang warna merah. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan cek terang oklusi statis. Nah, ini diganti dengan yang biru. Ya. Jika ada terang merah yang tidak berkontak atau di luar area terang biru atau oklusi statis, maka itu ada interferensi oklusal dan itu harus diambil. Nah ini kan contohnya ya, kayak gini ya. Jadi semua itu harus pada titik, harus kalau misalnya oklusi statik itu berupa titik-titik ya. Kalau oklusi dinamis ya itu berupa garis ya, berupa garis. Kalau ada yang di luar titik-titik ini, misalnya ternyata pada saat gerakan ekskursi kiri dan kanan, di sini ada yang berkontak ya, ada terang merah. Maka yang terang merah itu kalian harus cek ya, apakah ada interferensi oklusal, apakah harus perlu dilakukan oklusal adjustment ya. Jadi yang harus kalian ingat adalah pada saat oklusi sentrik atau kontak itu terangnya itu berupa titik ya, berupa titik. Dan pada saat anterior guidance, gerakan gigi digerakkan ke depan ya, itu terangnya berupa garis, dan gigi posterior tidak berkontak. Jadi nggak ada yang merah-merah di sini harusnya ya. Kemudian ketika digerakkan ke kiri dan ke kanan, itu juga tidak boleh ada terang merah-merah di sini, ya. Nah, ini cups harus berkontak dengan fossa, tidak boleh lereng
bertemu lereng atau kars bertemu lereng. Nah, ini adalah contohnya. Ini kita misalnya mau membuat restorasi ini onlay atau mahkota ya, kita lihat nih gigi sebelahnya. Ternyata gigi sebelahnya ini tidak oklusi ya, tidak oklusi, tidak ada terangnya, maka ini diindikasikan sebagai supraoklusi ya, jadi harus dikurangi sampai si gigi ini beroklusi. Ini adalah checklistnya. Hindari membangun anatomi berlebih. Kadang-kadang kita melakukan pembentukan anatomi atau pengurangan onlay ya, misalnya onlay itu pengurangan oklusannya terlalu pendek, kemudian dibangun anatomi yang bagus ya, tapi tidak memperhatikan oklusi ya, sehingga anatominya sudah bagus tapi oklusinya supraoklusi ya. Nah, ini pastikan pembagusan yang tepat untuk mencegah pasien kembali dengan masalah gigitan. Jadi sebelum kalian melanjutkan ke pembentukan oklusa, dicek dulu oklusinya. Gunakan kertas artikulasi untuk memeriksa dan menyesuaikan oklusi secara akurat. Kemudian minimalkan penyesuaian oklusal untuk menjaga integritas perspekulasi. Nah tadi ya, kita sudah membuat oklusan itu bagus sekali ya, bagus sekali. Tahunya ketika pasien diminta untuk gigit supraoklusi, jadilah dikurangi ya si anatomi oklusal itu, dikurangi, cek gigit lagi, ketinggian lagi, kurangi lagi. Jadi akhirnya apa? Akhirnya anatomi oklusannya jadi flat ya. Jadi perhatikan sebelum kalian membangun anatomi oklusal itu harus diperhatikan oklusinya ya. Jangan sampai keasikan. Kalian misalnya yang suka seni ya, yang suka mengukir asik aja mengukir oklusal gitu ya, tanpa memperhatikan gigitannya. Ya nanti terpaksa diambil lagi kan, itu udah capek membentuk oklusal, nanti capek menguranginya lagi ya. Nah, udah selamat belajar. Oke, saya tanya, kuliah saya terlalu cepat? Terlalu cepat? Boleh saya pahami apa enggak? Nah, ada yang menanyakan, dan ini saya tanya, kuliah saya dipahami atau tidak? Paham ya? Ada yang menanyakan? Nanti ini akan saya share, yang akan ada tambahan-tambahan, jadi saya share yang baru ya, keadaannya. Ada yang menanyakan enggak?